Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki KD 3.2, yakni tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama tumbuh dan berkembang, yang kedua bergerak, yang ketiga bernapas, yang keempat memerlukan nutrisi, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam beradaptasi, yang ketujuh berkembang biak atau bahasa ilmiahnya reproduksi, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Oke, baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuh dan berkembang. Adapun tumbuh kita definisikan sebagai pertambahan massa dan volume yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, tumbuh atau pertumbuhan ya bisa kita ukur baik menggunakan meteran untuk mengukur panjang dan timbangan untuk mengukur massa ya. Contohnya seperti manusia nih, tumbuh dari bayi ya yang sangat kecil, bertumbuh ya menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, inilah yang katakan sebagai tumbuh ya. Ini bisa kita ukur nih tinggi badannya, masanya ya. Dan tumbuh ini tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Kalau orang dewasa tidak akan mungkin lagi balik ke bayi ya. Contoh pada hewan adalah ayam ya. Nah, dari telur tumbuh menjadi anak ayam ya, dan sampai ayam dewasa ya. Sedangkan tumbuhan ya, nah contohnya dari biji ya, sedikit demi sedikit tumbuh dan akhirnya berbunga. Sedangkan untuk berkembang ya, kita definisikan jadi perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Nah, ini tidak bisa kita ukur ya, maksud saya tidak dapat kita ukur. Yang sebelumnya tumbuh bisa kita ukur dengan menggunakan contohnya meteran, timbangan. Kalau ini tidak bisa kita ukur. Contohnya ya, bisa kalian lihat ya, berkembang itu misalnya dulu waktu bayi kalian hanya bisa menangis ya, berkembang akhirnya bisa mengomong, maksud saya bisa mengucapkan kata ibu, ayah, dan lain sebagainya ya. Contoh lainnya seperti kedewasaan nih ya, pada manusia. Untuk perempuan itu menstruasi, untuk laki-laki itu mimpi basah ya, dimana ini tidak bisa kita hitung nih kapan terjadinya ya, hanya bisa dirasakan ya. Contohnya lagi itu ayam ya, mampu menghasilkan keturunan. Kita juga tidak bisa mengukur kapan ayam ini bisa menghasilkan keturunan ya. Dan yang terakhir contohnya bunga juga kita tidak bisa mengukurnya kapan bunganya berbunga ya. Makanya saya katakan berkembang itu tidak bisa diukur, berbeda dengan tumbuh. Kalau tumbuh bisa diukur, berkembang tidak bisa diukur. Kalau tumbuh itu perubahan atau pertambahan massa dan volume, sedangkan perkembangan itu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju ke dewasaan. Oke, yang berikutnya adalah berkembang ya. Maaf, maksud saya bergerak ya. Bergerak kita definisikan sebagai perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian karena adanya rangsangan ya. Kalau tidak ada rangsangan maka tidak bisa bergerak ya. Bergerak ya, gerak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama gerak aktif, yaitu terjadi perpindahan tempat, artinya dari tempat A ke tempat B. Sedangkan gerak pasif tidak terjadi perpindahan tempat ya. Contoh gerak aktif adalah ketika makhluk hidup itu berjalan ya, dimana misalkan posisi awalnya di rumah lalu berjalan ke sekolah, posisi akhirnya di sekolah, artinya apa? Terjadi perpindahan tempat. Sedangkan gerak pasif ini lebih kebanyakan pada tumbuhan ya. Nah, kalau gerak pasif ini sulit untuk kita lihat karena sangat lambat sekali ya. Contohnya pada tumbuhan, tepatnya mekarnya bunga nih contohnya ya. Nah, ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, karena sangat lambat sekali prosesnya. Nah, bisa kita lihat kalau kita menggunakan kamera ya, kamera direkam dari pagi sampai malam lalu dipercepat, nah, barulah nampak
gerakannya ya. Oke, lanjut ke bernapas. Nah, bernapas kita definisikan sebagai proses menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, contohnya pernapasan pada manusia nih ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, sedangkan pernapasan belalang juga sama, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau manusia menggunakan paru-paru, kalau belalang menggunakan trakea. Ini sudah dipelajari di SD ya, alat pernapasan pada makhluk hidup. Oke, lalu berikutnya memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi dalam makanan ya berfungsi untuk yang pertama menghasilkan energi. Energi ini digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas. Yang kedua untuk pertumbuhan karena sel-sel juga butuh asupan nutrisi agar dia dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang berikutnya untuk mengganti sel yang rusak ya. Nutrisi ini digunakan sel sebagai peremajaannya atau untuk menggantikan sel yang rusak. Dan yang terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada autotrof dan yang kedua ada heterotrof ya. Kalau autotrof bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Artinya dia butuh makhluk hidup lain agar dia dapat makanan. Contoh dari autotrof itu adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara dia memerlukan bahan bakunya. Bahan bakunya itu cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Dari bahan baku ini diproses oleh tumbuhan sehingga menghasilkan makanan berupa glukosa atau gula dan oksigen ya. Sedangkan heterotrof yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ini lebih banyak ke makhluk hidup seperti hewan ya. Nah, saya kembali lagi yang ke autotrof itu contohnya itu fotosintesis ya prosesnya ya, proses menghasilkan makanan sendiri disebut fotosintesis. Sedangkan heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, kebanyakan itu pada hewan dan manusia, di mana manusia dan hewan ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau dapat makanan dari mana dia? Dia bisa dapat makanan dari tumbuhan ya, yang kita sebut sebagai, kalau pemakan tumbuhan kita sebut herbivora, dan bisa mendapatkan dari hewan lainnya atau memakan hewan lainnya yang kita sebut sebagai karnivora. Bahkan bisa memakan kedua-duanya yang bisa kita sebut sebagai omnivora ya. Oke, langsung ke berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup pasti peka terhadap rangsangan ya. Rangsangannya yang minggu lalu ya telah kita pelajari rangsangan pada tumbuhan ataupun makhluk hidup, yaitu sentuhan, cahaya, rasa, suara, panas dan dingin, serta gravitasi, dan masih lagi banyak ya lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya rangsangan pada makhluk hidup itu sangat banyak. Oke, rangsangan ini kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Jadi kemampuan si makhluk hidup untuk menanggapi atau menerima rangsangan disebut iritabilitas ya. Contohnya nih, daun putri malu ketika disentuh langsung tertutup daunnya ya. Oke, lanjut beradaptasi ya. Semua makhluk hidup pasti beradaptasi. Yang pertama adaptasi morfologi ya. Beradaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Oke, yang pertama adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini ya dapat kita lihat pada bentuk tubuh makhluk hidup. Contohnya pada paruh burung ya. Burung pelikan ya, karena dia makan ikan ya, maka paruhnya itu condong lebih panjang
panjang dan melengkung. Untuk apa? Untuk bisa memasukkan ikan dan agar ikan tidak keluar dari mulutnya. Kalau morfologi ini bentuk tubuh ya, artinya bentuk tubuh. Lalu ada lagi burung elang ya. Burung elang ini paruhnya bentuknya runcing dan melengkung. Fungsinya untuk apa? Untuk mengoyak-ngoyak makanan ya. Maaf, maksud saya untuk mengoyak daging. Inilah dia beradaptasi. Makhluk hidup itu menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungannya. Kalau dia makan daging, paruhnya contohnya seperti burung elang nih. Kalau dia makan ikan, paruhnya lebih condong seperti burung pelikan nih ya. Dan contoh lagi selain paruh, kita bisa lihat pada kaki. Contohnya kaki bebek ya. Karena bebek sering di air atau adaptasinya di lingkungan air, makanya tubuhnya pun menyesuaikan lingkungan. Kita bisa lihat kaki bebek itu memiliki selaput ya. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang di air. Oke, lanjut ke adaptasi fisiologi. Fisiologi ini lebih ke fungsi organ tubuh. Jadi organ tubuhnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya pada unta ya. Unta ini ya memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air ya. Karena di gurun itu sangat panas dan jarang ada air ya. Makanya si unta ini menyesuaikan diri dengan cara organnya ini ada punuknya nih ya. Dimana punuk ini fungsinya untuk menyimpan air agar tahan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir adaptasi tingkah laku ya. Contohnya itu pada cumi-cumi. Setiap ada musuh, maka secara otomatis cumi-cumi akan menyemprotkan cairan warna hitamnya. Contoh lainnya seperti kucing. Kalau ada musuh yang datang, kucing akan memekarkan ya, mana bahasanya ya, memekarkan bulunya ya, bulunya jadi terangkat semua. Artinya apa? Artinya dia merasa terancam karena ada musuh di sekitarnya. Oke, lanjut makhluk hidup ini bisa berkembang biak ya. Bahasa ilmiahnya itu reproduksi. Nah, reproduksi bisa secara seksual atau generatif. Artinya itu dengan kawin, ada laki, ada perempuan. Contohnya pada makhluk hidup ya, hewan khususnya, yaitu bisa monyet, kerbau, ular dan lain sebagainya. Seperti waktu pelajaran SD ya, perkembangbiakan secara seksual bisa ovipar, bisa vivipar dan bisa ovovivipar. Ovipar ini artinya bertelur ya, contohnya itu ayam. Vivipar itu beranak, contohnya monyet, kerbau. Dan ovovivipar itu bertelur dan beranak, contohnya itu adalah kuda laut ya. Dia bertelur, dia juga beranak. Artinya apa ovovivipar ini ya? Artinya ya, dia itu udah dalam bentuk telur ya. Tapi untuk menetaskan telurnya, biasanya kalau biasanya kalau ovipar menetaskannya bisa di luar tubuh. Nah, kalau ovovivipar ini menetaskannya di dalam tubuh si induknya ya. Nih, kalau ovipar kan bisa di luar tubuh induknya nih. Nah, seperti ayam nih. Tapi kalau ovovivipar dia menetaskannya di dalam tubuh si induk. Lalu ada yang namanya aseksual nih, aseksual atau nama lainnya vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak didahului dengan proses perkawinan. Artinya apa? Tanpa laki atau tanpa perempuan. Nah, si makhluk hidup ini bisa berkembang biak. Contohnya bisa kita lihat pada tanaman ubi ataupun tebu ya. Cukup kita potong-potong saja batangnya, kita tancapkan ya, maka dia bisa tumbuh. Ini namanya, ini proses perkembangbiakannya ini adalah stek, proses stek ya. Ataupun pisang ya, tanpa ada pisang laki-laki dan perempuan, pisang bisa berkembang biak
Dengan cara apa? Nanti di sampingnya akan tumbuh tunas baru ya, tunas pisang. Oke, yang berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Ya, semua makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa ya, karena setiap proses metabolisme ini proses respirasi ya, respirasi pada makhluk hidup. Oke, berikutnya mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme dalam tubuh pasti akan mengeluarkan zat sisa ya. Zat sisa inilah yang harus dikeluarkan dalam tubuh karena berbahaya dan dapat meracuni tubuh. Pengeluaran zat sisa ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ekskresi yang akan kalian pelajari di kelas 8 nanti nih. Ekskresi pada makhluk hidup. Yang kedua ini ada defraksi. Ya, defraksi ini pengeluaran zat sisa berupa feses ya atau kotoran. Yang berikutnya adalah ekspirasi ya. Ekspirasi ini pengeluaran zat sisa berupa karbon dioksida melalui hidung ya. Nah, ini sama nih ekresi. Ekresi itu intinya tuh berupa cairan ya. Jadi zat sisanya itu berupa cairan. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi pengklasifikasian makhluk hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.